warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Septiani Hikmatila dari tingkat 1B akan mempresentasikan hasil karya saya, hasil dari PPT saya, yaitu tentang ilmu kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu konsep dasar penyakit. Konsep dasar penyakit tentunya ada kejadian A dan kejadian B. Nah, kejadian A ada sebab dan kejadian B ada akibat. Nah, dari kedua itu sebuah peristiwa, kondisi, karakteristik, kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang memegang peranan penting dalam timbulnya penyakit. Selanjutnya ada penyebab. Yang pertama yaitu sufisien ataupun memadai, yang artinya mengawali terjadinya suatu penyakit. Yang kedua yaitu necessary ataupun perlu. Suatu penyakit tidak dapat berkembang tanpa kehadirannya. Selanjutnya yaitu pengertian penyakit. Pengertian penyakit merupakan kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul pada gangguan pada sistem atau fungsi dari tubuh. Suatu keadaan di mana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya. Suatu keadaan di mana terhadap gangguan bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Nah, itu merupakan pengertian penyakit menurut Azwar. Selanjutnya ada pengertian penyakit perkembangan menurut teori-teori yang mengakibatkan terjadinya penyakit. Yang pertama yaitu menurut teori Contagion Theory, yaitu kontak person to person. Yang kedua yaitu teori Hippocrates Theory, yaitu pengaruh lingkungan seperti air, udara, tanah, cuaca, dan lain-lain. Tidak dijelaskan kedudukan manusia dalam lingkungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori humoral, gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh atau putih, kuning, hitam, merah. Bila terjadi ketidakkeseimbangan, timbulnya penyakit. Jenis penyakit tergantung pada jenis cairan yang dominan. Yang keempat yaitu teori miasma, miasmatic theory, adanya sisa-sisa makanan yang alami pembusukan sehingga udara dan lingkungan menjadi kotor. Yang kelima yaitu teori epidemik, merupakan dihubungkan dengan cuaca dan geografis setempat, adanya zat-zat organik di lingkungan sebagai pembawa penyakit. Yang keenam yaitu teori jasad renik, teori germ. Penyebab penyakit adalah jasad renik, mikroorganisme kuman dianggap sebagai penyebab tunggal berkembang setelah ditemukannya mikroskop. Yang ketujuh yaitu teori ekologi lingkungan. Manusia berinteraksi dengan berbagai faktor penyebab dalam lingkungan tertentu dan pada keadaan tertentu akan menimbulkan penyakit tertentu pula. Selanjutnya yaitu konsep dasar penyakit ada 3. Yang pertama segitiga epidemiologi, the epidemiologic triangle. Yang kedua yaitu roda duel. Yang ketiga yaitu jaring-jaring sebab akibat, the web of causation. Selanjutnya yaitu pengertian dari segitiga epidemiologi atau epidemiologic triangle. Komponennya ada host, agen, dan environment. Perubahan pada salah satu faktor ataupun komponen akan mengubah keseimbangan. Hubungan ketiga komponen yang digambarkan yang seperti yang tadi host, agen, atau environment itu sebagai tuas dalam timbangan, environment sebagai penumpu. Selanjutnya yaitu segitiga epidemiologi seperti gambar yang ditunjuk itu ada host, ada environment, ada agen. Nah, host itu sebagai induk semang ataupun penjambu. Yang kedua yaitu environment sebagai lingkungannya, dan yang ketiga yaitu agen sebagai bibit penyakitnya.
Selanjutnya yang kedua, penjelasan dari host ataupun penjamu. Semua faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat memengaruhi timbulnya serta perjalanan penyakit. Selanjutnya, yang ketiga yaitu host. Yang pertama ada manusia sebagai makhluk logis, yang kedua manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk biologis, di antaranya umur, jenis seks, ras, keturunan, bentuk anatomi tubuh, fungsi fisiologis atau faal tubuh, keadaan imunitas, status gizi dan status case secara umum, kemampuan interaksi dengan penyebab serta biologis. Yang kedua yaitu adat istiadat, agama, hubungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, perkawinan, kebiasaan hidup, hidup sehat. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu penjelasan dari agen. Agen merupakan suatu substansi atau elemen tertentu, hidup ataupun tak hidup, yang kehadirannya, ketidakhadirannya, bila diikuti dengan kontak yang efektif dengan manusia yang rentan dalam keadaan yang memungkinkan, akan menjadi stimuli untuk menimbulkan atau memudahkan terjadinya proses penyakit. Selanjutnya yaitu klasifikasi agen. Ada agen nutrien, ada agen kimia, ada agen biologis, ada agen fisik, ada agen mekanik. Selanjutnya ada environment, merupakan agregat dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Selanjutnya, ada klasifikasi lingkungan, ada lingkungan fisik, ada lingkungan biologi, dan ada lingkungan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, yaitu roda. Penjelasan dari roda merupakan peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada stres mental. Peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya pada sunburn. Peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit malaria. Peranan inti genetik lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan. Selanjutnya yaitu jaring-jaring sebab akibat. Nah, jaring-jaring sebab akibat ini ada pada tabel ya, silakan dilihat. Mulai dari kemiskinan, contohnya ada pendidikan, produksi bahan makanan rendah, daya beli rendah, dan yang lainnya. Selanjutnya, ada pengertian sehat dan sakit. Sehat menurut WHO merupakan keadaan kesempurnaan fisik, mental, dan kehidupan sosial, dan bukan berarti hanya bebas dari penyakit atau kelainan ataupun disebut juga cacat. Yang kedua yaitu sakit, suatu penyimpangan dari status penampilan yang optimal. Selanjutnya, ada peralihan sehat ataupun sakit. Di gambar tersebut ada proses yang diawali dengan keadaan, keterpaparan, dan penjamu harus dalam keadaan kerentanan dapat memproses penyakit. Selanjutnya, pengertian dari keterpaparan. Pengertian dari keterpaparan merupakan suatu keadaan di mana penjamu berada pada pengaruh atau berinteraksi dengan unsur penyebab, primer maupun sekunder, atau dengan unsur lingkungan yang dapat mendorong proses terjadinya penyakit. Nah, ini merupakan gambar hubungan antara keterpaparan dan kerentanan. Ini ya, ada di tabel. Selanjutnya, rantai penularan penyakit. Infeksi merupakan invasi tubuh oleh patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit. Infeksi juga disebut asimptomatik apabila mikroorganisme gagal dan menyebabkan cedera yang serius terhadap sel ataupun jaringan. Penyakit akan timbul jika patogen berkembang biak dan menyebabkan perubahan pada jaringan normal, dan rantai penularan penyakit adalah rangkaian sejumlah faktor yang memungkinkan proses penularan suatu penyakit dapat berlangsung. Selanjutnya,
tahap infeksi itu ada 4. Yang pertama tahap inkubasi, yang kedua yaitu tahap prodromal, yang ketiga yaitu tahap sakit, dan yang keempat yaitu tahap pemulihan. Selanjutnya, tanda-tanda infeksi. Nah, tanda-tanda infeksi ini ada kalor terhadap rasa panas, dolor terhadap rasa sakit, rubor terhadap kemerahan, tumor terdapat pembengkakan, fungsiolesa adanya kehilangan fungsi pada organ. Selanjutnya, nah ini merupakan proses rantai, ya rantai pada tabel ini, silahkan dilihat. Selanjutnya yaitu infection agent. Sebuah organisme mikroba dengan kemampuan untuk menyebabkan penyakit. Semakin besar virulensi organisme, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang biak, invasi kemampuan untuk masuk ke dalam jaringan, dan patogenisitas kemampuan untuk menyebabkan penyakit. Semakin besar kemungkinan bahwa organisme akan menyebabkan infeksi. Agen infeksius adalah bakteri, virus, jamur, dan parasit. Selanjutnya yaitu reservoir. Yang kedua, tempat patogen mampu bertahan hidup tetapi dapat atau tidak berkembang biak. Reservoir yang paling umum adalah tubuh manusia. Berbagai mikroorganisme hidup pada kulit dan dalam rongga tubuh, cairan dan keluaran. Untuk berkembang biak dengan cepat, mikroorganisme memerlukan lingkungan yang sesuai, termasuk makanan, oksigen, air, suhu, pH, dan cahaya. Yang ketiga yaitu frontal of exit. Frontal keluar dari reservoir, sebuah tempat keluar mikroorganisme meninggalkan reservoir. Sebagai contoh, mikroorganisme dapat meninggalkan reservoir melalui hidung atau mulut ketika seseorang bersin ataupun batuk. Mikroorganisme terbawa dari tubuh oleh tinja juga dapat meninggalkan reservoir usus yang terinfeksi. Selanjutnya yaitu yang keempat, mode of transmission, cara penularannya. Nah, bibit penyakit, mikroba patogen dapat menular ataupun berpindah dari penderita hewan sakit atau reservoir bibit penyakit lainnya ke manusia sehat dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui kontak jasmania. Yang kedua, melalui makanan dan minuman. Yang ketiga, melalui serangga, yang ketiga itu merupakan cara penularan ya. Selanjutnya yaitu keempat, frontal of entry. Pintu masuk, sebuah portal atau pintu gerbang tempat masuk mikroorganisme ke dalam host ataupun penderita. Portal termasuk lubang tubuh, selaput lendir, atau istirahat di kulit. Portal juga hasil dari tabung yang ditempatkan dalam rongga tubuh, seperti karakter urin atau dari tusukan yang dihasilkan oleh prosedur invasif seperti penggantian cairan intravena. Selanjutnya, yang keenam yaitu susceptible host, penjamu. Seorang ataupun individu yang tidak bisa menahan invasi mikroorganisme ke dalam tubuhnya dan mengakibatkan infeksi. Host rentan terhadap penyakit, kurang kekebalan atau ketahanan fisik untuk mengatasi invasi oleh mikroorganisme patogen. Selanjutnya yaitu riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit merupakan untuk membuat diagnosis. Salah suatu hal yang perlu diketahui adalah riwayat alamiah penyakit, natural history of disease. Riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan penyakit itu tanpa campur tangan medis atau bentuk intervensi lainnya, sehingga suatu penyakit berlangsung secara alamiah dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu tahap riwayat ilmiah penyakit. Tahap riwayat ilmiah penyakit ini ada tahap prepatogenesis, yang kedua tahap patogenesis yang terdiri dari tahap inkubasi,
tahap dini, tahap lanjut, dan tahap akhir. Yang ketiga yaitu tahap pasca patogenesis yang dapat menjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu sembuh sempurna, yang kedua sembuh dengan cacat, yang ketiga karier, yang keempat kronik ataupun menahun, yang kelima tentunya mati. Selanjutnya, nah ini merupakan tahap dari riwayat alamiah penyakit yang ada di tabel ini ya. Silakan dilihat. Sekian presentasi pelajaran IKM dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.